Shalom, bagaimana kabar saudara? Saudara, bayangkan bila suatu kali kita punya bagian tubuh yang terluka, lecet, atau sedang lebam, itu tiba-tiba disentuh oleh orang lain. Bagaimana reaksi kita? Wah, kita akan sensitif dan langsung kaget meloncat ya. Tapi bila yang disentuh itu adalah bagian yang normal, yang tidak sakit, kita tentu tidak akan sesensitif itu. Nah, kita memang tidak akan menyoroti bagian tubuh kita yang normal, sampai memang bagian tubuh itu terluka ya. Nah, kita tentu nggak akan tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba berkata, wah lututku hari ini bisa berfungsi dengan luar biasa. Kecuali memang kita sedang cedera lutut dan sedang dalam masa pemulihan. Nah, memang bagian tubuh yang sensitif itu biasanya adalah bagian tubuh yang sedang terluka dan menuntut perhatian ekstra. Nah, saudara, kita hari ini akan membaca tentang dari Amsal 19 ayat 11 tentang sesuatu yang sensitif ini ya. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, kata panjang sabar yang dipakai di sini itu berarti itu wajah yang rileks, yang tenang, bukan yang menggeram. Bahkan ketika ada orang yang sedang memancing. Nah, coba kita refleksi ya, saudara. Apakah ketika ada seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita tidak suka, apakah kita cenderung untuk membalas? Atau kita bisa memperlambat respons kita dan kita bertindak dengan tenang, bukan malah bereaksi menurut apa yang orang lain katakan? Saudara, apa sih yang membuat kita ini begitu sensitif dan mudah tersinggung? Kita seringkali beralasan, aku kan membela nama baik dan kehormatan diri. Tapi sesungguhnya, saudara, ego kita itulah yang begitu sensitif. Ego itu memang selalu menuntut untuk diperhatikan setiap menit, setiap waktu. Sehingga, saudara, jika kita menemukan bahwa diri kita ini cenderung untuk bereaksi sensitif ya, ini mesti sama seperti bagian tubuh yang luka disentuh itu sensitif. Ini juga mesti memberitahu kepada kita bahwa ada yang luka. Ada yang salah di dalam diri kita. Saudara, dosa itu memang sudah merusak identitas dan nilai diri kita. Sehingga kita amat dipengaruhi oleh apa penilaian dan kata-kata orang lain. Kalau orang lain memandang rendah kita, ya kita merasa direndahkan, kita merasa rendah. Ketika orang memuji kita, kita merasa diri hebat dan tinggi. Kita terombang-ambing dengan apa kata orang. Dan ini jelas adalah identitas yang keliru. Karenanya, saudara, kita butuh anugerah Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan nilai diri kita. Saudara tahu, kemuliaan dan kehormatan yang sejati itu adalah pada gambar diri dan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat bagaimana Yesus memberikan dirinya di kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Itulah tanda seberapa berharga dia memandang diri kita. Jika kita sadar bahwa nilai diri kita seberharga itu ditentukan oleh apa kata dan apa perbuatan Tuhan bagi kita, maka saudara, kita akan punya panjang sabar yang luar biasa. Kita tidak akan terlalu sensitif. Kita bahkan bisa sudah mengabaikan, let go gangguan dan kejengkelan kecil. Bukan sedikit-sedikit membalas apa kata orang, melainkan gambar dan rupa kasih itulah yang akan keluar. Nah, inilah tanda orang yang punya kehormatan, punya kemuliaan, punya nilai diri yang baik. Saudara, saya jujur bergumul sekali dengan perasaan insecure, tidak aman ini. Saya begitu peduli dengan apa kata orang. Saya dulu sering sekali bergumul ketika ada orang mengatakan sesuatu, wah saya tersinggung, saya sensitif, wah jangan-jangan orang ini ngomongin saya, wah orang ini nyindir ya. Padahal mengenal saya aja enggak, tahu kisah saya aja enggak. Berarti besar kemungkinan saudara bukan orang itu yang bermaksud buruk, melainkan hati saya. Hati saya yang terlalu sensitif, hati saya terlalu peka, saya insecure. Sehingga saya harus bercermin, yang salah bukan orang lain. Bahkan ketika orang lain mengatakan hal yang buruk sekalipun, hati saya ini yang perlu dipulihkan. Nah saudara, mari kita melihat kepada Yesus Kristus. Bagaimana dia menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Yesus adalah orang yang paling pantas untuk marah, untuk membalas. Namun di atas kayu salib, dia justru berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan inilah tanda seorang pribadi yang punya kehormatan, kemuliaan yang sejati. Saudara, apakah saudara juga mudah tersinggung, mudah tersakiti, mudah menelan apa kata-kata orang belakangan ini? Mari kita minta tolong pada Tuhan. Bapa di surga, tunjukkan kepada kami mengapa kami sensitif kepada kalimat atau kepada orang tertentu. Kami sering beralasan kami ini lelah, kami banyak tanggungan. Tapi ini bukan pembenaran. Tuhan sendiri menanggung sesuatu yang lebih berat, tapi Tuhan tidak pernah melukai sesama dengan kata-kata. Tuhan, semakin kami sadar kelemahan kami, semakin kami kagum pada kesabaran-Mu. Dan kami berdoa, tumbuhkan pula kesabaran ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.